Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah dasar-dasar desain ya. Materi pokoknya yaitu profil teknopreneur, peluang usaha dan pekerjaan atau profesi bidang desain komunikasi visual. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu memahami tentang pengertian, sikap dan profil teknopreneur, bidang desain komunikasi visual dan menggunakan kata-kata sendiri. Peserta didik mendeskripsikan peluang usaha di bidang desain komunikasi visual. Peserta didik mampu mendeskripsikan pekerjaan atau profesi di bidang desain komunikasi visual serta kode etiknya. Materi ajar: pengertian teknopreneur, sikap teknopreneur, profil teknopreneur, peluang usaha desain komunikasi visual, etika profesi desain komunikasi visual. Pengertian teknopreneur. Teknopreneur berasal dari kata tekno yang memiliki arti teknologi dan entrepreneur yang artinya kewirausahaan. Maka dapat dikatakan teknopreneur adalah sebagai suatu usaha yang memanfaatkan kemajuan dalam mengembangkan suatu usaha yang dimana bergerak di bidang teknologi. Sedangkan entrepreneur merupakan kemampuan seseorang untuk memberikan suatu nilai tambah ekonomis berupa barang atau jasa yang dijual. Berikut gambar salah satu contoh teknopreneur ya yang telah mengcreate Nusa dan Rara, yaitu Aditya Triantoro. 2. Sikap teknopreneur. Seorang teknopreneur harus mempunyai beberapa sikap, yaitu A. Mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. B. Mampu bekerja tekun, teliti dan produktif. Mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. D. Mampu berkarya dengan semangat dan kemandirian. E. Mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil resiko. Profil teknopreneur. Ciri: percaya diri, watak, keyakinan, kemandirian, individualitas, optimisme. Ciri: berorientasi tugas dan hasil. Watak: kebutuhan akan prestasi, berorientasi hasil, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, memiliki dorongan kuat, energik, dan berinisiatif. Ciri: mengambil resiko. Watak: kemampuan mengambil resiko, suka pada tantangan. Ciri: kepemimpinan. Watak: bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain. Ciri: orisinalitas. Watak: fleksibel, memiliki banyak sumber, serta bisa mengetahui banyak hal. Ciri: berorientasi ke masa depan. Watak: pandangan ke depan, perspektif. Peluang usaha desain komunikasi visual. Tujuan penggunaan desain komunikasi visual adalah karya desain komunikasi visual dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kalian. Misalkan, saat ini banyak konsumen yang membutuhkan jasa desain, jasa pembuatan konten video promosi, dan lain sebagainya. Berikut prospek atau peluang usaha dalam bidang desain komunikasi visual. Yang pertama, ilustrator. Ilustrator merupakan orang bekerja pada bidang di mana menyediakan jasa pembuatan gambar ilustrasi yang diaplikasikan pada media koran, majalah, cover buku, situs web, biro periklanan, dan pembuatan storyboard pada perfilman. Pekerjaan sebagai ilustrator dapat dikerjakan secara individu ataupun secara berkelompok sesuai peranan dan tugas masing-masing. Ada beberapa bagian dalam tim ilustrator yang dibagi berdasarkan peranannya di antaranya yaitu A. Perancang gambar, sketcher. B. Bagian tinta, inker. C. Bagian pewarnaan, coloring. 2. Komikus. Seorang komikus tidak jauh berbeda dengan seorang ilustrator. Seorang komikus bekerja yang berkaitan dengan gambar. Seorang komikus dapat membuat sebuah cerita komik yang dimana ceritanya lebih kompleks. R.A. Kosasih, Bapak Komik Indonesia. 3. Desain grafis. Desain grafis adalah seorang yang pekerjaannya adalah membuat atau merancang desain, baik desain logo, desain kemasan atau packaging. Jasa desain ini dapat dimulai dari usaha kecil terlebih dahulu seperti membuka jasa layanan desain undangan pernikahan, kartu nama, spanduk, dan lain sebagainya.
4. Desain web. Desain web adalah seorang yang bekerja membuat desain web. Isi dari web tersebut berupa konten-konten informasi yang akan ditampilkan. Seseorang desain web harus bisa membuat konten promosi menarik sehingga konsumen dapat tertarik untuk mengakses suatu halaman web tersebut. 5. Animator. Animator adalah seorang yang menciptakan berbagai macam gambar yang dapat bergerak pada saat ditayangkan dengan cepat yang disebut dengan frame. Animator bekerja dalam berbagai bidang seperti film, televisi, video game, dan internet. Contoh karya seorang animator adalah film kartun animasi yang sering kita lihat, seperti Doraemon, Upin Ipin, Mickey Mouse, dan lain sebagainya. 6. Fotografer. Fotografer merupakan seorang yang pekerjaannya merekam suatu objek gambar pada momen tertentu. 7. Videografer. Seorang yang pekerjaannya merekam suatu video momen atau merekam suatu objek gambar video dalam membuat produksi suatu iklan atau film disebut videografer. Tugas seorang videografer harus bisa mengambil atau merekam objek gambar secara bagus dan menarik. 8. Video editor. Video editor adalah seorang yang bekerja pada bidang video di mana tugasnya ialah mengedit video atau memanipulasi dan mengatur pengambilan atau sudut pandang perekaman gambar. Fungsi dari pengeditan video agar video rekaman dapat disajikan kepada khalayak secara baik dan menarik. 9. Periklanan atau advertising. Periklanan merupakan subsektor industri yang dimana saat ini sedang digalangkan oleh pemerintah karena peluang usaha di bidang periklanan ini masih sangat luas. Hampir setiap hari para pengusaha membutuhkan media promosi dan iklan. Pekerjaan menjadi seorang advertising sangat membutuhkan ide yang kreatif dan inovatif. Mulai dari pembuatan desain, iklan, pembuatan poster, iklan televisi, dan media luar ruang seperti baliho atau videotron. 10. UX Designer. UX design adalah proses di mana perusahaan mencoba menentukan apa pengalaman terbaik untuk pengguna dalam menggunakan produknya. Dalam hal ini, situs atau aplikasi. Perancangan proses ini disebut UX design. UX design bertugas meningkatkan kepuasan pengguna dengan suatu produk dengan membuat kegunaan, aksesibilitas, dan interaksi. Hal ini ditunjukkan agar pengalaman yang dimiliki oleh pengguna jadi lebih baik. Demikian, mereka bukan peran yang bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan peran-peran lain untuk mendukung seperti UX researcher yang melakukan riset. Selain itu ada pula UX writer yang mengisi konten dan UI designer yang bertugas untuk mempercantik tampilan produk. 11. UI designer. UI designer adalah profesi seorang desain yang memudahkan user untuk mengakses sebuah website dari sisi tampilan dan elemen-elemen pendukung lainnya, atau bisa dibilang mendesain antarmuka sebuah website supaya mudah dipahami. 12. Operator mesin cetak. Operator atau teknisi yang bertugas mengoperasikan jalannya mesin cetak, khususnya pada mesin cetak offset, memegang peranan yang amat penting dalam industri jasa cetak. Operator dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab untuk bekerja dan menghasilkan sesuai standar yang berlaku atau diberlakukan dalam suatu industri percetakan. Sekian dan terima kasih untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.